人を殺して解体してみたかった。人を切り刻んでみたかった。Hai semuanya, jadi di video gua kali ini gua akan mencoba membahas satu topik cerita yang cukup sensitif karena di dalamnya banyak berisi kekerasan. Gua akan membahas tentang Sasebo Schoolgirl Murder. Jadi Sasebo Schoolgirl Murder ini memiliki latar belakang pembunuhan kejam atau pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih belia, anak sekolahan yang masih berumur 16 tahun. Dan sang korbannya sendiri merupakan teman dekatnya yang bisa dikatakan juga satu sekolahan sama dia gitu. Dan kasus ini cukup mengguncang Jepang ya pada tahun 2014 karena memang proses pembunuhannya dan juga alasan sang pelaku membunuh temannya ini. Tidak usah panjang lebar, langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini akan gue mulai dari latar belakang sang pelaku, yang mana memang sang pelaku atau identitas pelaku ini tidak dirilis oleh pihak kepolisian dikarenakan memang di Jepang sendiri pelaku kriminal di bawah umur identitasnya memang dijaga ketat. Gadis A ini merupakan seorang perempuan berumur 16 tahun ya, bisa dikira-kirakan ya hampir sama kayak anak SMA lah, dan ia memiliki perawakan seperti wanita tomboy dengan melihat potongan rambutnya yang pendek. Aku bisa tahu kenapa dia memiliki rambut yang pendek. Memang sebenarnya di internet itu sudah banyak informasi-informasi yang mengungkapkan identitasnya, namun di video gua kali ini gua tidak akan mencoba untuk membahas siapa pelakunya sebenarnya. Memang gue lebih memilih untuk menyimpan rahasianya gitu. Maka dari itu di video kali ini sang pelaku akan gue sebut aja sebagai sang gadis A. Dan sang gadis A ini bisa dibilang salah satu siswi berprestasi di sekolahnya, dan dia juga sering mengikuti event-event yang diadakan di sekolah. Bahkan dia juga bisa dibilang sering memenangi olimpiade-olimpiade yang diadakan di sekolahnya. Meskipun bisa dibilang gadis A ini merupakan siswi baik di sekolahnya, namun dia memiliki latar belakang atau bisa dibilang gangguan mental yang tidak orang-orang ketahui. Yang gue maksud di sini bukan gangguan mental kayak orang-orang ODGJ gitu ya, bukan, tapi lebih ke kesehatan mentalnya gitu loh. Nah, yang mana kisahnya itu berawal ketika dia masih duduk di kelas 6 SD. Dia meracuni teman-teman sekolahnya yang sedang makan di kantin dengan cara memasukkan racun atau zat-zat yang memang berbahaya ke dalam makanan teman-temannya di kantin gitu. Sebenarnya bukan racun kayak yang kita ketahui ya, entah itu cyanida atau apa, bukan, tapi kayak dia menemukan apa yang dia lihat seperti sabun, deterjen atau pembersih lantai ya, kayak hal-hal kayak gitu tuh dimasukin ke dalam makanan teman-temannya, sehingga ya teman-temannya itu ya keracunan nih, kayak mungkin dampaknya kayak muntah-muntah atau pusing atau gitu. Ya bisa dibilang sih ya sebenarnya bahaya juga, cuman bukan racun yang gue maksud, bukan racun separah itu gitu loh. Dan memang pada waktu itu pihak sekolah tidak mengeluarkannya, lebih memilih untuk memaafkannya. Namun sang pelaku ini ketika masih SD, dia bisa dibilang mendapatkan perhatian khusus dari para staf di sekolahnya gitu. Lalu setelah dia usai dari sekolahnya SD, lanjut ke SMP, dia mulai memperlihatkan keanehan-keanehannya dengan salah satunya itu memukul kepala ayahnya dengan menggunakan alat pemukul baseball yang terbuat dari aluminium gitu. Dan imbasnya sang ayah babak belur sama dia gitu. Ya dikatakan juga bahwa bahkan sampai gigi ayahnya itu copot gitu. Namun sang ayah tidak ingin melanjutkan permasalahan ini atau melaporkan sang anak ke polisi, juga tidak, melainkan lebih memilih untuk memaafkan sang anaknya. Dan lanjut, gue akan membahas latar belakang keluarganya ya. Bisa dibilang latar belakang keluarganya sang gadis A ini bisa dibilang ya terpandang juga, karena melihat sang ayahnya ini merupakan seorang pengacara yang memiliki reputasi baik serta lulusan terbaik di salah satu universitas terbaik di Jepang juga. Dan sang ibu juga bisa dibilang orang berpengaruh di sana, tokoh berpengaruh, yaitu menjadi seorang anggota Dewan Pendidikan di kota Nagasaki. Namun ibunya meninggal pada tahun 2013 karena terserang penyakit kanker. Dan setelah tidak lama dari meninggalnya sang ibu, ayahnya memiliki hubungan lain dengan seseorang artis yang bisa dibilang jauh lebih muda daripada umur ayahnya ini. Dan tidak lama dari hubungannya ini ya sampailah pada tahap kepernikahan.
Bisa dibilang dari mulai meninggalnya sang ibu lalu menikah laginya sang ayah, itu merupakan titik terberatnya sang gadis A ini, sang pelaku ini gitu loh. Namun dia memang di lingkungan umum tidak memperlihatkan, tapi di lingkungan keluarganya itu memperlihatkan memang dia seperti lebih ke apa ya, aktif, bisa dibilang juga anarkis juga gitu loh. Melakukan hal-hal yang di luar nalar, entah itu memukul, entah itu bisa dibilang kasar lah gitu. Hingga pada puncaknya ketika dia mulai masuk ke jenjang SMA, sang ayah sudah tidak kuasa lagi untuk menjaga sang anak, sehingga sang anak ini diberikan tempat tinggal yang terpisah dari sang ayah. Nah, sang anak ini diberikan apartemennya sendiri dan hidup sendiri ya, meskipun masih dikirimkan uang secara rutin dari orang tuanya lah kayak gitu. Setelah gua membahas latar belakang dari sang pelaku ini atau sang gadis A ini, gue akan membahas sedikit tentang sang korbannya. Sang korbannya merupakan teman sekelasnya sang pelaku itu, atau bisa dibilang gadis A itu, bernama Aiwa Matsuo. Yang akan selanjutnya gue akan memanggilnya sang korban aja agar lebih memudahkan. Karena memang korbannya hanya satu doang. Nah, Aiwa Matsuo ini atau sang korban ini bisa dibilang ya siswa yang biasa-biasa aja, tidak semencolok sang pelaku bahkan. Ya, namun dia memang memiliki kedekatan dengan sang pelaku ya, bagaimana teman pada umumnya lah. Kali ini gue akan mencoba membahas kronologi yang memang dari sudut pandang sang pelaku itu sendiri. Kita mulai lagi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014. Yang mana itu tadi pada pukul 15.30 sang korban ini meminta izinnya untuk bermain dengan temannya ini yang di lain tidak bukan adalah sang pelaku ini. Jadi setelah dia berpamitan, dia tidak langsung bermain ke rumah temannya ini, melainkan mereka berbelanja ya, jalan-jalan lah di sekitaran daerah Nagasaki hingga pada pukul 18.30, yang mana yang awalnya memang rencananya ingin pulang pada pukul 18.30 dan memang sudah memberi kabar kepada orang tuanya, tapi dia mengurungkan niatnya sehingga dia lebih memilih untuk bermain ke tempat tinggalnya sang pelaku ini. Lalu pada pukul 19 atau 19.30 barulah mereka berdua sampai di apartemennya sang pelaku atau bisa dibilang sang gadis A ini. Dan setelah itu, tidak lama dari mereka sampai, ketika sang korban lemah, sang pelaku ini memukul kepala sang korban dengan menggunakan palu. Lalu ketika sang korban tergeletak tak berdaya gitu loh. Tidak sampai situ saja, setelah itu sang gadis A ini atau sang pelaku ini mencekik atau menarik leher sang korban ini menggunakan tali yang telah disediakan atau yang telah disiapkannya. Jadi emang tali itu ditarik dari belakang sampai benar-benar tidak bernafas, bisa dibilang juga sih sampai mati. Setelah itu sang pelaku meyakini bahwa sang korbannya sudah tidak bernyawa, barulah ia melakukan proses mutilasi atau yang memang bisa dibilang juga dia mengaku membedah tubuh sang korban gitu. Ya yang dibedah kepalanya terpisah itu tadi, tangannya terpisah, terus isi kepalanya itu bisa dibilang otaknya itu diambil, terus memang organ-organ dalamnya itu diambil semua. Dan semuanya itu, organ-organnya itu, ya memang ada beberapa ditinggal dalam perut juga, tapi ada yang diambil, ia taruh di dalam kulkas. Kepala, isi kepala, dan semua organnya itu ditaruh di dalam kulkas. Proses yang kejam ini usai pada pukul 22.00 malam, yang mana ketika seusainya dia melakukan pembedahan ini, dia membagikan kegiatannya ke dalam sosial media yang waktu itu ke dalam forum 2channel. Forum 2channel ini sendiri merupakan forum anonim yang cukup digandrungi kala itu di Jepang gitu. Dan memang orang-orang belum terlalu fokus pada kasus ini pada waktu itu karena memang ya mungkin orang-orang mikirnya ya mungkin orang iseng-iseng aja sih, kayak apa sih itu upload yang diuploadan itu paling orang iseng aja, nggak berpikir sampai sejauh itu. Lalu unggahan status atau unggahan postingan yang diunggahnya dalam forum sosial media, dia mengatakan bahwa saya akhirnya berhasil membunuh. Lalu dilanjutkan kembali, darah terus mengalir meskipun aku telah menghapusnya berkali-kali. Lalu ia mengatakan ingin tahu apa warna otak itu, dan dia mengakhiri saya akan menyimpan otak dan sumsum tulang belakangnya dengan baik. Se-freak itu, segila itu dia bikin status. Dan gua rasa ketika dia nulis ini sebenarnya kayak
kayak tanpa ada rasa dosa gitu loh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ketika ia ditahan, ia mengakui kejahatannya kepada polisi, namun ia mengatakan juga bahwa saya ingin membunuh orang lagi. Dan dalam postingannya itu, dalam statusnya itu memang itu adalah postingan ketika benar-benar dia menyelesaikan kegiatannya pada malam itu, ketika telah membunuh sang korban. Lalu barulah pada pukul 23.00 itu polisi mendapatkan aduan dari orang tua sang korban. Ya mungkin karena memang polisi kan belum 24 jam juga ya, jadi masih menunggu keesokan harinya gitu loh. Barulah keesokan harinya pihak kepolisian melakukan investigasi dan barulah ditemukan mayatnya di lokasi tempat tinggal atau apartemen sang pelaku. 捜査員が室内に入ると、松尾さんはベッドに仰向けの状態で血を流し倒れていた。首と左手首が切断された状態だったという。ベッドの脇には工具があり、ベッドの上には刃物と紐があったという。 Dan sang pelakunya pun ditemukan di tempat yang sama. Ya bisa dibilang ya sang pelakunya ya kegiatan sehari-hari gitu loh. Jadi kayak nggak ada rasa takut gitu lah. Dan pelaku pun akhirnya ditahan. Di saat itu pula, di tempat itu pula ditahan lalu diinterogasi dan dibawa ke kantor kepolisian. Kasus ini cukup mendapatkan perhatian dari seluruh penjuru negeri di Jepang ya, karena memang bisa dibilang kasus yang kejam dan pelakunya pun masih di bawah umur gitu loh. Kan nggak ada yang nyangka gitu loh. Umur segitu udah membunuh dan segitu kejamnya gitu kan. Ya kayak nggak mungkin lah ibaratnya bisa bilang. Lalu setelah beberapa hari dilakukan investigasi yang mendalam dan olah TKP, segala macam proses investigasi dari pihak kepolisian, maka tentunya dibuatlah proses persidangan yang mana ya udah memang sudah dipastikan bahwa sang gadis A ini merupakan pelakunya ya, karena tidak ada alibi lain atau tidak ada bukti yang membuktikan bahwa sang gadis A ini bukan pelakunya ya. Udah ibaratnya ya udah dipastikan gitu loh. Ketika dilakukannya persidangan ini hakim memutuskan untuk membawa sang pelakunya ini ke rumah sakit jiwa yang mana nanti dilakukannya pemeriksaan kejiwaan atau pemeriksaan psikologi. Ya memang keputusan hakim ini bukan dari hakim saja, melainkan banyak sekali para ahli psikologi atau bisa dibilang ahli psikis yang memberikan usul bahwa sang pelaku ini lebih baik diperiksa kesehatan mentalnya daripada dimasukkan ke penjara. Karena meskipun dimasukkan ke penjara, suatu saat nanti dia akan mengulangi kegiatan ini atau mengulangi kasus pembunuhan ini yang sama gitu loh. Karena memang mentalnya belum dibenarkan. Ya meskipun memang keluarga dari sang korban sebenarnya memohon agar sang pelaku ini dihukum mati atau bisa dibilang dihukum berat lah, seberat-beratnya, agar memang dia menyesali dan seumur hidupnya dipenuhi dengan rasa berdosa gitu. Namun lalu sudah diketuk oleh hakim, keluarga ya mau tidak mau harus berlapang dada. Dan sang ayahnya memang menyesali apa yang telah dibuat oleh putrinya, namun ya bagaimanapun memang kesalahan itu dilakukan oleh putrinya. Dia melakukan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan dia menyesali apa yang telah dilakukan oleh putrinya, dan memang apa yang dilakukan oleh putrinya tidak bisa dimaafkan apapun itu alasannya. Pada akhirnya sang ayah pun tidak kuasa untuk menahan beban yang diterimanya, hingga pada beberapa bulan setelah dilakukan persidangan sang ayah bunuh diri di rumahnya dengan cara menggantung diri. Ketika sang anak ini atau sang pelaku ini dikabarkan kematian ayahnya, sang anak ini hanya menundukkan kepalanya lalu meneteskan air mata dan mengatakan bahwa seluruh kehidupan telah usai. Pemakaman dilakukan pada tanggal 29 Juli 2014, bisa dibilang 4 hari setelah kematiannya, dan pemakamannya ini dihadiri oleh kerabatnya, terus teman-teman sekolah dan juga staf-staf sekolahnya. Namun pemakamannya ini tidak terbuka untuk umum. Bahkan pihak wartawan pun bisa dibilang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam pemakamannya. Ya mungkin itu sedikit cerita yang gue bahas kali ini. Ya memang mungkin cukup tragis sih. Gue sendiri ketika mencari datanya atau baca tentang kronologinya cukup nyesek gitu ya. Kok bisa sampai segitunya. Pandangan gue secara pribadi, namanya kekerasan bahkan pembunuhan memang tidak dibenarkan ya. Namun bukan berarti kita menyalahkan
sang pelaku itu secara utuh. Pasti ada penyebabnya, pasti ada latar belakangnya. Dan sebenarnya latar belakangnya itu atau penyebabnya itu yang sebaiknya kita hindari. Karena bukan berarti tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi gitu kan ya. Sayangi lingkunganmu, sayangi keluargamu, keep safe. Like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka. Berikan pendapat kalian tentang kisah ini. Kritik, saran, atau pendapat boleh diisi dalam kolom komentar. Cukup sekian dan waktunya. Ciao. Come find me on the last day. If I die, I wanna die with you. Lay down in the avenue where we met. If it all ends, I wanna end it with you. Holding on to your sleeve as we see the lost trees fall down. If I die, I wanna die with you. Lay down in the avenue where we met. If it all ends, I wanna end it with you. Holding on to your knees as we see the lost trees fall down.